Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selamat datang di channel The Pico News, pusat informasi yang keren dan cool. Di kesempatan kali ini saya ingin membacakan berita yang tentunya informasi yang penting bagi kita semua. Dilansir oleh CNBC Indonesia bahwa tahun ini ekspor komoditi kita, ekspor hasil bumi Indonesia harganya melonjak naik. Dengan begitu, keuntungan pun akan naik. Lalu, karena komoditi ekspor kita harganya naik, apakah Indonesia akan bebas dari hutang di tahun depan 2022? Itu pertanyaannya. Jadi, judul berita CNBC ini, tahun ini panen durian runtuh. Tentu durian runtuh ini bukan buah durian ya. Ini maksudnya adalah ketiban rezeki nomplok, kira-kira begitu. Ketiban durian runtuh. Apakah 2022 Indonesia bebas hutang? Itu pertanyaannya. Saya bacakan beritanya ya pemirsa, tapi sebelumnya silahkan subscribe dulu agar channel ini bisa terus dapat memberikan informasi yang berguna bagi kita semua. Dilansir oleh cnbcindonesia.com, tahun ini panen durian runtuh 2022 Indonesia bebas hutang. Ini gambar presiden, apa ini? Lagi gali kuburannya sendiri. Apa maksud dari ilustrasi gambar ini ya? Peningkatan harga komoditas internasional seakan menjadi durian runtuh bagi perekonomian Indonesia. Dari minyak kelapa sawit, batu bara, nikel, tembaga, dan lainnya mampu mendorong penerimaan negara melejit. Total penerimaan negara adalah 1.354 triliun atau tumbuh 16,8%. Penerimaan alami peningkatan dengan realisasi pajak tumbuh 13% menjadi 850 triliun atau 69,1%. Bea cukai tumbuh 29% menjadi 182 triliun. Dan PNBP, pendapatan negara bukan pajak, tumbuh 22,5% menjadi 320 triliun. Besarnya penerimaan negara tidak terlepas dari lonjakan harga komoditas. Ini mempengaruhi penerimaan pajak, bea keluar hingga PNBP. Misalnya, pada Januari sampai September 2021 melonjak 38% dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara kuartal 3 2021 penerimaan pajak dari sektor pertambangan melesat 317,6%, jauh membaik dibanding kuartal sebelumnya. Saya bacakan terus dulu ya pemirsa. Bea keluar di mana realisasinya mencapai 22 triliun atau tumbuh 910%. Wah, 9 kali lipat bea keluar, yang merupakan terbaik sepanjang sejarah Indonesia. Besar ini dipengaruhi oleh komoditas ekspor minyak kelapa sawit, batu bara, dan lainnya. Pos penerimaan negara bukan pajak juga catatkan pertumbuhan tinggi, di mana dalam 9 bulan maksudnya mungkin ya, sudah terrealisasi 107%. Wah, ini fantastis angka ini ya, baru 9 bulan sudah lebih dari 100%. Melewati target APBN. Sumber daya alam migas mencapai pertumbuhan 16%. Dipengaruhi oleh kenaikan ICP dalam 10 bulan terakhir. PNBP non-migas tumbuh 78,3% menjadi 119,8% dari target. Ditopang oleh kenaikan harga batu bara, emas, perak, tembaga, timah, dan nikel. Di samping itu ada dorongan juga dari peningkatan produksi kayu, penggunaan areal kawasan hutang, pembayaran piutang, PNBP, penggunaan kawasan.
Ini beritanya panjang pemirsa, isinya berupa angka-angka, cuman saya nggak tertarik untuk bahas angka-angka ya, terlalu banyak angkanya. Intinya tahun ini Indonesia ketiban durian runtuh, artinya dapat rezeki nomplok karena produk Indonesia, hasil sumber daya kita itu harganya naik drastis. Seperti kita tahu, akhir-akhir ini dunia itu krisis energi, krisis batu bara, gas bumi, dan lain-lain, sehingga harga di pasar itu melonjak. Indonesia mendapat untung banyak. Lalu apakah ini akan membawa kita untuk bebas hutang tahun depan? Hal ini kemudian menjadi banyak pertanyaan. Akankah Indonesia tahun depan bebas hutang? Jawabannya jelas sekali tidak. Ini berita ini sudah menjawab sendiri ya. Kenapa tidak? Diperkirakan masih akan mengalami defisit hingga 868 triliun. Ini akan menjadi tambahan dari utang Indonesia yang kini mencapai 6.000 triliun. Jadi kalau saya harus menjawab pertanyaan ini, apakah Indonesia akan bebas hutang tahun depan? Ini entah kalau hutang ini ya pemirsa. Kenapa? Karena dengan tingginya harga ekspor Indonesia yang berupa energi dan mineral ini tadi, ini kita juga harus waspada sebenarnya, karena akan mendorong nilai impor yang tinggi, di mana produk-produk yang kita nggak bisa produksi sendiri di dalam negeri, yang kita harus impor dari luar negeri. Saya perkirakan material-material bahan baku ini akan melonjak harganya. Karena krisis energi ini nanti, di luar negeri krisis energi karena harga energi naik begitu, ini akan membawa kepada produk impor ini akan melejit juga harganya. Lalu apakah masyarakat kita bisa mencukupi konsumsi produk-produk yang dari impor? Maka produk-produk bahan baku material yang impor ini ketika harganya naik dan masyarakat tidak bisa mengkonsumsinya, akan terjadi krisis ekonomi. Ini bahayanya ya pemirsa. Jadi belum sampai ke pelunasan hutang, ini sudah menjadi masalah bagi kita semua. Ketika ditanya apakah Indonesia akan bebas hutang, berita ini sendiri sudah menjawab tidak akan bebas hutang. Sebenarnya bisa-bisa saja kalau memang berniat untuk membayar hutang ya pemirsa, dengan catatan APBN, pajak, dan lain-lain ini tidak dikorupsi. Kalau dikorupsi berapapun pendapatannya, ya tetap saja namanya juga bocor. Kira-kira begitu ya pemirsa. Jadi itulah informasi yang bisa saya berikan kali ini pemirsa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.